Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pertemuan kali ini Miss Syifa akan bahas tentang fungsi di tab home, yaitu yang pertama. Nah, di sini kalian kan kemarin sudah belajar di tab home itu ada yang namanya group. Grupnya namanya di situ clipboard. Nah, di grup clipboard itu ada terdiri dari menu yang pertama paste. Di situ ada digunakan untuk menempelkan hasil copy atau cut. Nah, cut itu apa? Nah, di cut di situ digunakan untuk memotong teks atau objek terpilih. Nah, selanjutnya ada copy. Nah, copy itu digunakan untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Nah, berikutnya ada apa? Nah, di berikutnya itu ada format painter. Di format painter, kalian itu digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Seperti itu. Jadi di tab di grup clipboard ada menu itu. Nah, selanjutnya ada ini, grup font. Nah, grup font ini berfungsi untuk pemformatan seputar huruf yang terdiri dari yang pertama, di situ ada font, digunakan untuk memilih jenis huruf. Nah, itu ada jenis-jenisnya, macam-macamnya itu banyak bentuknya seperti itu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada font size. Size itu berarti ukuran. Jadi digunakan untuk mengatur ukuran huruf. Jadi mau kecil, mau besar, ukurannya di situ ada. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu ada grow font. Grow font ini digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Jadi kalian nggak perlu pakai yang font size, tapi kalau pakai font size juga bisa. Nah, untuk yang gimana cara ngecilinnya? Untuk ngecilinnya bisa pakai yang shrink font. Nah, shrink font di situ untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Nah, selanjutnya di situ ada clear formatting. Itu digunakan untuk menghapus penformatan teks terpilih. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi di sampingnya itu. Nah, di situ ada change case. Itu digunakan untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Di situ banyak macam-macamnya, mau huruf kapital atau mau kecil semua, itu ada. Nah, selanjutnya tuh ya, kalian bisa lihat. Nah, di situ ada capitalize each word. Jadi setiap kata itu bakalan di huruf kapital seperti itu. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada bold. Bold di situ digunakan untuk menebalkan teks terpilih. Jadi ntar tulisannya itu bisa tebal seperti itu. Nah, untuk yang sebelahnya itu italic. Italic itu digunakan untuk memiringkan teks yang terpilih. Jadi tulisannya nanti bisa miring-miring gitu kalau kalian mau dimiringkan. Nah, selanjutnya ada underline. Nah, underline ini fungsinya untuk memberikan garis bawah pada teks yang terpilih. Jadi kalau ada kalian mau ngasih garis bawah di sebuah kalimat, kalian bisa pakai itu. Selanjutnya ada strike through. Di situ digunakan untuk memberikan tanda coret pada teks yang terpilih. Jadi ada kata itu bisa dicoret. Nah, pakainya itu. Nah, selanjutnya subscript. Di situ digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan. Nah, pangkatnya itu pakai yang pangkat di bawah. Nah, gimana caranya kalau yang pangkat atas? Nah, itu bisa pakai yang sebelahnya, yang superscript. Itu untuk mengetik karakter pemangkatan, yaitu pemangkatannya pakai pemangkatan yang di atas, seperti itu. Udah ya. Nah, selanjutnya di sampingnya di situ ada text effects. Effects itu dikasih kayak mau dikasih bayang-bayang atau kayak gimana dalam tulisannya tersebut. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu ada text highlight cover. Di teks highlight itu untuk memberikan warna stabilo di belakang teks yang terpilih. Jadi kayak tulisannya ntar mau dikasih warna apa, mau dikasih warna kuning, hijau, atau merah, itu bisa pakai itu. Nah, selanjutnya sebelahnya itu ada font color. Jadi ini tulisan untuk mengatur warna teksnya. Jadi teks tulisannya bukan stabilo, beda sama yang kayak tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada grup paragraf. Di paragraf itu fungsinya untuk mengatur paragraf teks yang terdiri dari ada bullets. Di situ untuk memberikan tanda bulat pada setiap paragraf yang terpilih.
Jadi kalian kalau mau ada tulisannya ada titik-titiknya, nah itu bisa pakai itu. Nah selanjutnya ada numbering. Numbering di situ untuk memberikan format penomoran pada setiap paragraf yang terpilih. Jadi kalian kalau mau nulis ada 1, 2, 3-nya bisa otomatis pakai itu. Nah bedanya apa dengan multi level list ini? Nah bedanya itu kalau sekalian semuanya, nah itu ada bentuk-bentuknya ya. Nah bisa 1 habis dari nomor 1, terus ada A kayak gitu. Nah selanjutnya di situ ada decrease indent. Decrease indent di situ maksudnya itu untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Nah gimana kalau yang ke kanan? Kanan pakai yang increase indent, itu untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Nah selanjutnya di sebelahnya itu ada sort. Nah menu sort ini itu untuk menyortir data. Nah sebelahnya lagi itu ada show paragraph marks, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf seperti itu. Nah selanjutnya kita berpindah ke bawah ya. Di bawah itu ada yang namanya align text. Align text left itu mengatur teks rata kiri. Left itu kan kiri. Nah sebelahnya itu ada center. Center kan berarti tengah, itu untuk mengatur teks rata tengah. Nah sebelahnya ada align text right, berarti ratanya rata kanan. Kalau pengen tulis kalimatnya, teksnya itu rata kanan, bisa pakai yang itu, menu itu. Nah selanjutnya ada justify, itu untuk mengatur teks rata kiri dan juga rata kanan. Nah selanjutnya di situ ada line spacing, itu untuk mengatur jarak antar baris teks seperti itu. Nah selanjutnya di situ ada shading. Shading di situ untuk mengatur warna latar teks yang terpilih. Jadi kalau kalian mau ngasih warna latar bisa pakai itu. Nah selanjutnya di situ ada border. Border di situ untuk memberikan garis tepi pada teks yang terpilih. Nah selanjutnya di sini ada group style. Di group style itu ada menunya cuma ada 2 ya, yaitu di situ tuh. Nah itu semua itu namanya heading styles. Di situ untuk memilih format judul atau subjudul dari paragraf yang terpilih. Nah kalian di situ tuh banyak macam-macamnya. Kalau mau bikin judul gitu ya semuanya. Nah itu di situ tuh banyak macam-macam bentuk-bentuknya. Nah seperti itu kalian bisa lihat. Nah yang selanjutnya di situ ada change styles. Change styles situ untuk memilih pengaturan tema paragraf. Jadi kalian kalau pengen ada paragrafnya ada tema-temanya kayak warna atau segala macam, bisa pakai itu, menu itu. Nah selanjutnya di situ ada group editing. Di group editing itu ada find. Find di situ untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Keyword itu kata kunci. Jadi kalian semuanya mau mencari kata kayak computer kayak gitu, semuanya kalian tinggal ketik di situ, nanti bakalan dia udah nge-search atau mencari kata komputer di situ kalau udah ada tulisannya ya. Nah selanjutnya di bawahnya itu ada menu replace. Nah menu replace di situ untuk mencari atau mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Jadi kalian udah nyari kata-katanya, setelah itu mau diganti kata tertentu dalam suatu filenya itu. Nah yang terakhir di situ ada select untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file seperti itu. Ya, untuk tugas minggu ini yaitu nomor pertama, sebutkan fungsi dari setiap menu yang ada di grup clipboard. Nah yang kedua, sebutkan fungsi dari setiap menu yang ada di grup editing. Dan yang ketiga, sebutkan fungsi dari setiap menu yang ada di grup styles. Nah yang keempat, di grup manakah letak menu numbering, dan yang kelima terakhir, di grup manakah letak menu underline. Nah di situ ada 5 soal, kalian kerjakan di buku tugas TIK-nya. Jika sudah selesai, kalian bisa fotokan dan kirimkan ke WA-nya Miss Syifa. Oke, jika ada pertanyaan atau kesusahan, kalian bisa langsung hubungi Miss Syifa via WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.